Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hubungan pada roda-roda yang merupakan materi terakhir dari bab gerak melingkar. Nah, hubungan roda ini merupakan aplikasi dari gerak melingkar, di mana pembelajarannya akan terdiri dari 3, yaitu roda-roda sepusat, roda-roda bersinggungan, dan roda-roda setali. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada roda-roda sepusat. Nah, seperti pada gambarnya, kedua roda ini memiliki satu pusat yang sama sehingga disebut dengan roda-roda sepusat. Nah, roda-roda sepusat ini dapat terdiri dari 2 atau lebih roda-roda, baik itu 3, 4, dan seterusnya yang pasti tidak kurang dari 2. Nah, pada roda-roda sepusat ini akan terdapat 2 konsep inti. Yang pertama, arah kedua roda ini akan sama. Jadi, ketika roda yang kecil atau kita sebut dengan roda A ini bergerak searah dengan jarum jam, maka roda yang besar atau roda B pun akan bergerak dengan searah jarum jam. Maka arahnya sama. Ini ke kanan, ini pun ke kanan. Kemudian yang kedua adalah kecepatannya. Kecepatan ini sudutnya. Kecepatan sudut kedua roda akan sama, di mana persamaannya menjadi ketika besar omega A atau kecepatan sudut pada roda A ini akan sama dengan kecepatan sudut pada roda B, sehingga omega A sama dengan omega B. Kemudian kita juga dapat menulisnya dengan persamaan VA atau kecepatan linear A per jari-jari pada roda A. Begitupun dengan roda yang ada pada roda B. Kecepatan linear B per jari-jari pada roda B. Nah, kita bisa menggunakan dua persamaan ini. Kemudian yang kedua ada roda-roda bersinggungan. Berikut gambarnya. Nah, seperti pada namanya, kedua roda ini saling bersinggungan di titik ini. Nah, kemudian berbeda dengan roda-roda sepusat, arah putar kedua roda ini akan berlawanan. Nah, ketika roda A dia berputar ke searah jarum jam, maka roda B dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, sehingga kecepatan yang samanya ini adalah kecepatan linear. Kenapa kecepatan sudutnya berbeda? Tentu karena besar dari lingkarannya pun berbeda, sehingga ketika roda A ini bergerak 2 detik, maka dia akan sampai lebih jauh. Kemudian pada roda B, pada saat dia bergerak dengan selang waktu 2 detik, dia akan baru sampai segini. Masih ada sisa seperti ini, sedangkan untuk roda A sisanya, nah, sehingga persamaannya kecepatan linear A akan sama dengan kecepatan linear B. Kemudian kita juga dapat menggunakan persamaan omega A sama dengan R dikali jari-jari pada roda A. Nilainya akan sama dengan omega B dikali dengan jari-jari B. Nah, contoh lain dari roda-roda bersinggungan ini adalah penggunaan roda-roda bergerigi, contohnya pada mesin. Jadi contohnya kan biasanya suka ada nih yang roda-roda bergerigi, ya seperti ini. Nah, ketika roda B mempunyai gerigi di sini, maka roda A akan mempunyai gerigi di sini. Keduanya saling mengisi geriginya. Nah, secara logika, gerigi-gerigi ini akan lebih banyak di roda B daripada roda A. Nah, banyak gerigi ini kita lambangkan dengan N. Maka untuk mencari nilai dari kecepatan linear ini, kita juga dapat menggunakan persamaan kecepatan sudut dikali dengan jumlah gerigi pada roda-roda tersebut.
Selanjutnya yaitu ada roda setali. Nah, berikut gambarnya. Gambar ini sudah tidak asing ya, contohnya pada penggunaan rantai di sepeda ataupun di motor. Nah, arah putar pada roda setali ini akan sama. Jadi, ketika roda yang besar atau roda B bergerak searah jarum jam, maka roda A pun akan bergerak searah jarum jam. Karena tidak mungkin kan ketika roda ini bergerak ke kanan, tapi roda yang kecil bergerak ke kiri. Contohnya kita lihat saja ke gear pada sepeda. Keduanya akan bergerak dengan arah putar yang sama. Kemudian, kelajuan linear kedua roda pun akan sama. Nah, VB akan sama dengan VA. Kenapa kecepatan sudutnya berbeda? Karena besar lingkaran dari kedua roda ini berbeda, sehingga sudut yang ditempuh oleh roda A akan lebih kecil daripada sudut yang ditempuh oleh roda B. Sehingga persamaannya, karena kecepatan linearnya sama, maka VA nanti nilainya akan sama dengan VB. Kemudian, kita juga dapat menggunakan persamaan ini. Nah, ada dua persamaan ya. Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut, kita bahas contoh soal berikut. 3 roda A, B, dan C saling berhubungan seperti pada gambar berikut. Nah, ini ya roda B yang besar roda A, berarti kedua roda ini adalah roda sepusat. Kemudian ada roda C. Roda C dengan roda A adalah roda setali. Ini kan talinya terdapat pada roda A. Ini roda A, kemudian ini roda C, ini roda C. Jadi bisa kita anggap yang sepusat adalah B dan A, tapi yang setali adalah A dan C. Nah, untuk jari-jari B, ini dari sini ke sini. Untuk jari-jari A, karena sepusat, berarti berawal dari sini hingga tepi roda paling luar. Kemudian, jari-jari roda C dari titik pusat ke tepi sini. Jika roda A, B, dan C masing-masing, jika jari-jarinya adalah 20 cm, 8 cm, dan 4 cm, kemudian roda B berputar dengan kecepatan sudut, berarti ini omega ya, sama dengan 10 radian per sekon, maka roda C berputar dengan kecepatan sudut sebesar ohm, berarti kita harus mencari kecepatan sudut dari roda C. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita bahas satu persatu. Diketahui, jari-jari roda A adalah 20 cm, kita ubah menjadi meter, maka nilainya 0,2 meter. Kemudian jari-jari pada roda B adalah 8 cm. Kita rubah menjadi meter menjadi 0,08 meter. Begitupun dengan jari-jari pada roda C. Nah, yang diketahui selanjutnya adalah kecepatan sudut pada roda B, yaitu 10 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut pada roda C. Nah, kita jawab. Nah, kecepatan sudut pada roda A dan roda B akan sama, yaitu 10 radian per sekon. Kenapa? Karena ini adalah roda-roda sepusat, maka kecepatan sudutnya akan sama. Selanjutnya, dengan kita mengetahui nilai dari omega A adalah 10 radian, maka kita dapat menggunakan persamaan untuk mencari kecepatan pada roda A, di mana kecepatan pada roda A adalah omega A dikali jari-jari A. Omega A-nya adalah 10 dan jari-jari pada A-nya itu adalah nih ya 0,2. Tinggal kita masukkan dan kita kalikan 10 dikali 0,2 sama dengan 2 meter per sekon. Maka kecepatan linear pada roda A adalah 2 meter per sekon. Nah, kecepatan linear pada roda A, berarti ini roda yang paling besar, dengan roda ini adalah hubungannya roda setali, di mana kecepatan linear pada roda-roda setali adalah sama, sehingga nilai kecepatan A akan sama dengan nilai kecepatan pada roda pi.
yaitu 2 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari nilai omega atau kecepatan sudut pada roda C. Kita akan menggunakan persamaan berikut. Yang dicari ini, maka kita pindahkan omeganya ke sebelah sini dan V-nya ke sebelah sini, maka persamaannya menjadi, nah, omega kita pindahkan sebelah sini, V kita pindahkan ke sini. Maka persamaannya menjadi VC atau kecepatan dibagi dengan jari-jari, hasilnya V-nya adalah 2 meter per sekon dan jari-jarinya 0,4 sehingga kecepatan sudutnya adalah 50 radian per sekon pada roda C. Sekian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.